Bab maja'a fi za'amu, bab tentang perkataan mereka menyangka, kata mereka, menurut mereka. Ya, ini seorang ketika menukil kabar, dia berkata, katanya demikian, menurut mereka demikian, persangkaan mereka demikian, yaitu menukil kabar dengan dalil yang masih diragukan. Ya, sumber yang diragukan tidak merupakan kemastian. Ketika belum pasti kemudian dikabarkan, ini lama-lama akan menjatuhkan seorang dalam kedustaan. Bab ini maksudnya termasuk di antara dosa besar adalah berdusta, ya, gara-gara menukil kabar dengan sumber yang tidak pasti, ya. Tidak dicek terlebih dahulu, cuma bersandar kepada katanya, dengar-dengar, sepertinya, ya, menurut mereka, seperti itu, bukan suatu yang pasti. Kemudian Syekh Muhammad Abdul Wahab membawakan dua ayat terkait dengan hal ini. Wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, idh talaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Dalam surat An-Nur ayat 15. Ayat ini terkait dengan tuduhan haditsatul ifk, tentang peristiwa tuduhan terhadap Aisyah berzina dengan Sofwan bin Mu'attal As-Sulami. Yang menyebarkan berita tersebut adalah orang-orang munafik, ya, orang-orang munafik. Kemudian sebagian kaum mukminin menerima berita tersebut mentah-mentah, kemudian ikut menyebarkan. Maka Allah tegur sebagian orang yang ikut-ikutan menukil berita tersebut tanpa cross check dan akhirnya ikut menyebarkan kedustaan. Ya, jadi terkadang dusta itu bisa dengan sengaja, bisa juga dengan tanpa sengaja, karena tanpa mengecek keabsahan atau validasi berita tersebut. Hanya dengar sampaikan, apalagi berita tersebut ternyata terkait dengan harga diri orang lain. Maka ini bisa membuat dia terjerumus dalam dosa besar, meskipun dosanya tidak sengaja. Nah, ketika tersebar berita itu, sebagian kaum muslimin telan mentah-mentah. Ini yang Allah celah. Kata Allah, iftalaqawnahu bil alsinatikum, ketika kalian menerimanya dengan lisan kalian. Di sini dijelaskan oleh Tahir bin Ashur, asalnya kalau kita mendengar berita dengan lisan atau dengan telinga? Dengan telinga. Kalian mendengar berita dengan telinga. Di sini Allah tidak mengatakan dengan telinga. Allah mengatakan iftalaqawnahu, ketika kalian menerima berita tersebut dengan lisan kalian. Maksudnya kalian terburu-buru, belum dipikir baik-baik, dengar langsung disampaikan. Yaitu semangat untuk menyebarkan berita. Kemudian wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum ilm. Kemudian kalian mengucapkan analisa-analisa, ya, yang kalian tidak punya ilmu di atasnya. Ini banyak orang terjerumus. Asal nukil tanpa ngecek, menganalisa tanpa ilmu. Makanya Allah mengatakan wa taquluna bi afwahikum, kalian mengucapkan dengan mulut-mulut kalian ma laysa lakum bi ilm, kalian tidak punya ilmu tentangnya. Wa tahsabunahu hayyinan, kalian menganggap ini perkara sepele, wa huwa indallahi azim, padahal perkara besar. Kenapa? Terkait dengan harga diri seorang wanita muslimah dan seorang laki muslim. Terlebih lagi wanita muslimah tersebut adalah ummul mukminin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka perkaranya bukan perkara sepele. Ini kadang seorang menukil berita, dia menyangka perkara sepele, ternyata perkara besar terkait dengan harga diri orang lain.